Halo semuanya, saya membuat tugas ini untuk menjawab tugas analisis pada mata kuliah Ekologi Administrasi yang diampu oleh dosen Bapak Herminus Kevi SOS MSI dengan judul Transformasi Administrasi di Desa Harapan Mengubah Hambatan Menjadi Peluang. Saya menggambarkan sedikit tentang cerita ini. Ada sebuah desa kecil bernama Desa Harapan. Ada satu permasalahan yang terus menghambat pengembangan desa adalah sistem administrasi yang lamban dan tidak efektif. Hal ini membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan dan lain-lain. Ada seorang pemuda bernama Adi dengan lulusan administrasi publik. Adi melihat permasalahan ini menjadi tantangan yang harus diatasi. Pertanyaan pertama, identifikasi dan jelaskan 5 faktor ekologi, administrasi, sosial, politik, ekonomi, teknologi, dan hukum yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program digitalisasi Desa Harapan. Yang pertama, faktor sosial. Masyarakat Desa Harapan memiliki kebiasaan yang mereka lakukan, namun mereka memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan menggunakan teknologi baru, yang membuat hal ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam program digitalisasi layanan administrasi desa. Yang kedua, politik. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan yang dibuat dan program digitalisasi tidak terhambat jika didukung secara utuh oleh aparat desa. Yang berikut, ekonomi. Ketersediaan anggaran dan bantuan pemerintah daerah dapat mempermudah Desa Harapan dalam menyediakan akses layanan dan perawatan sistem. Yang berikut, teknologi. Penyediaan jaringan internet dan perangkat keras menjadi penting dalam keberhasilan program digitalisasi ini. Yang berikut, hukum. Peraturan yang diberlakukan di Desa Harapan perlu diperhatikan untuk keberlanjutan program tersebut. Pertanyaan kedua, mengapa faktor sosial dan teknologi menjadi tantangan utama dalam penerapan kebijakan ini? Dan bagaimana cara mengatasinya? Menjadi tantangan karena masyarakat tidak terbiasa dengan kebijakan ini, dan ini menjadi sulit bagi masyarakat dalam beradaptasi yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan mereka dan keterbatasan penyediaan akses dan perangkat yang membuat mereka terhambat dalam mempelajari teknologi baru. Cara mengatasinya yaitu pelatihan dan sosialisasi yang efektif untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat bagaimana cara menggunakan teknologi baru. Pertanyaan ketiga, jika Anda adalah Adi, strategi apa yang Anda lakukan untuk memastikan keberlanjutan sistem digitalisasi administrasi ini? Jika saya adalah Andi, strategi yang saya akan lakukan adalah yang pertama, memperkuat anggota tim, yaitu merekrut tim yang memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang teknologi dan administrasi. Yang kedua, pelatihan, mengembangkan kemampuan anggota secara berkala untuk terus berkembang dalam pengoperasian sistem yang terus diperbaharui. Yang ketiga, pengawasan untuk memastikan bahwa sistem digitalisasi administrasi berjalan dengan baik. Yang berikut, penyediaan dan pembaruan perangkat. Yang terakhir, adanya evaluasi. Pertanyaan keempat, bagaimana ekologi administrasi berperan dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan efektif? Jawaban ini merujuk pada ruang lingkup ekologi administrasi, yaitu lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, dan lingkungan hukum. Yang pertama, lingkungan sosial. Kebiasaan, norma, dan budaya masyarakat menjadi peran penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang membuat masyarakat bisa beradaptasi dalam program yang dilakukan. Yang kedua, lingkungan politik. Ekologi administrasi ada untuk mendorong aparat desa dalam mendukung kebijakan pemerintah dan stabilitas politik. Yang ketiga, lingkungan ekonomi. Memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk menunjang program-program desa yang menjadi kebutuhan dan peningkatan kualitas layanan yang ada di desa. Yang keempat, lingkungan teknologi. Menggunakan teknologi dengan tujuan mempermudah layanan akses bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Yang kelima adalah lingkungan hukum, menerapkan peraturan dan dasar hukum yang jelas untuk mengatur pengelolaan sistem pemerintahan desa. Pertanyaan kelima, apa pelajaran berharga yang dapat diambil dari cerita inspiratif ini dalam konteks administrasi publik? Yang saya dapat petik dari cerita ini adalah yang pertama, adanya inovasi. Adi dan timnya berhasil menciptakan sistem yang lebih efisien melalui digitalisasi layanan administrasi desa. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Adi melibatkan banyak masyarakat dalam proses pengembangan sistem. Yang berikut, adanya kerjasama.
Adi melibatkan masyarakat dan aparat desa serta berbagai stakeholder untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Yang keempat, pantang menyerah. Adi tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dan terus berusaha mengembangkan teknologi yang ada. Yang terakhir, peningkatan kualitas. Adi dan timnya melakukan pelatihan digital untuk warga dan perangkat desa supaya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka tentang teknologi baru. Sekian dan terima kasih.